Ya, ini sebuah tweet di akun X ya oleh Ferry Sandra. Dia mengatakan gerakan mematikan TV pukul 16.00 sampai 21.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslim seluruh tanah air, hari ini Kamis 5 September 2024 dari pukul 17.00 sampai pukul 19.00 rumah-rumah kita akan dimasuki acara-acara kebaktian dengan ceramah dan lagu-lagu gerejawi tanpa jeda iklan maupun adzan maghrib. Yuk selamatkan akidah keluarga kita dengan mematikan tombol TV di setiap rumah muslim mulai pukul 16 sampai 21.00. Save akidah muslim, matikan TV, rumahku surgaku. Aduh, ngeri kawan-kawannya. Luar biasanya ya, mereka ini begitu apa ya, begitu ketakutan gitu loh ya. Kok iman mereka begitu lemah ya kawan-kawannya. Tapi nggak apa-apa sih ya. Mungkin ya mereka sangat lemah imannya kawan-kawan, sehingga kalau menonton acara TV seperti itu akidah Islam mereka itu menjadi rusak ya. Iman mereka itu bisa-bisa langsung rontok kawan-kawan ya. Ya, dan hari ini ya sudah berjalan ya misa kudus yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus, dan ya berjalan dengan hikmat walaupun banyak ya protes, baik itu dari Yusuf Kala ya, dan juga oleh kelompok-kelompok Islam, oleh partai politik PKS juga kalau saya nggak salah. Mereka itu memprotes kenapa gara-gara acara misa kudus ini video azan itu ditiadakan di televisi. Ya, itu yang membuat mereka itu begitu tidak suka ya, dan ya sepertinya tidak ikhlas begitu kawan-kawannya. Ya, dan itulah kawan-kawan warna dari kelompok-kelompok ini ya. Dan kita baca juga tweet dari Ferry Sandra ini. Bahkan dia meminta untuk gerakan mematikan TV dari pukul 16 sampai 21. Jadi iman mereka itu memang sangat-sangat lemah ya, dan mereka sepertinya tidak bisa hidup damai, tidak bisa hidup melihat hal-hal yang baru gitu ya. Jadi Anda bayangkan saja ya kawan-kawan, Anda bayangkan saja bagaimana dengan kita ya, umat-umat non-Islam yang setiap hari harus mendengarkan azan dari televisi, ditambah lagi dengan toa-toa yang kita dengar di mana-mana dengan suara-suara azan, tapi santai aja sih ya. Karena menurut kita ya, iman itu bebas masing-masing orang gitu loh. Anda mau masuk agama apapun itu urusan Anda gitu loh. Apalagi kita dalam kekristenan ya, bahwa keyakinan kita bahwa agama itu hanya buatan manusia. Ritual-ritual dalam agama itu, cara-cara tata-tata ibadah itu ya, gaya-gaya ibadah itu hanya karya-karya yang dibuat oleh manusia. Makanya di dalam kekristenan ya, gereja A ada yang pakai tepuk tangan, lompat-lompat pakai band ya. Ada gereja B yang hening, tidak pakai band, tidak lompat-lompat, tidak tepuk tangan. Itu kan masing-masing kenyamanan orang dalam memuji memuliakan Tuhan. Karena memang itu kan ritual-ritual yang memang hanya dibuat oleh manusia, tentu ya itu berdasarkan tafsiran masing-masing ya terhadap ayat-ayat Alkitab. Tapi no problem gitu loh. Mau memuji Tuhan dengan cara lompat-lompat, mau memuji Tuhan dengan kusut tidak lompat-lompat, ya nggak ada yang perlu dipersoalkan dalam hal itu. Intinya yang Tuhan bilang itu adalah hati kita yang harus sungguh-sungguh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan.
Dan di dalam kekristenan itu yang paling utama adalah apa? Anda mau menyanyi dengan cara pakai musik atau tanpa musik, intinya Anda harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau Anda tidak percaya Yesus, ya maka ibadahmu sia-sia. Kalau Anda tidak percaya Yesus, maka dosamu tidak akan diampuni. Maka Anda akan mati binasa karena dosa-dosamu. Karena kenapa? Jalan keselamatan, jalan ke surga itu hanya Yesus. Jadi kalau masih ada orang yang cari-cari jalan ke surga, ya berarti saat ini Anda sedang berada di jalan yang salah, di jalan yang sesat, di jalan yang menuju kepada neraka. Kalau Anda mau cari jalan ke surga, ya Yesuslah jalan itu. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Aku." Wah, oke, Sobat Waras, terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir menyaksikan tayangan ini. Dan kita akan terus membahas. Juga ada himbauan dari ulama supaya umat Islam ini jangan menonton acara televisi yang menyiarkan misa kudus ya, oleh Paus Fransiskus yang saat ini sedang disiarkan di televisi Indonesia. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut kawan-kawan, ya puji Tuhan Sobat Waras, berkat dukungan kalian semua, hari ini kita ada penambahan saldo Rp600.000 ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support Pavel. Kalian semua luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kebaikan hati kalian semua ya. Dan bagi Sobat Waras yang ingin mensupport Pavel, support terus Pavel lewat nomor rekening di layar kaca. Dukung terus pelayanan Pavel yang sedang Pavel kerjakan di pedesaan. Terima kasih, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya Sobat Waras, selain si Ferry Sandra tadi, ini juga ada ya, saya dapat informasi dari suaraislam.co.id. Jaga akidah ya. Majelis Ukhuwah imbau umat Islam tidak menonton perayaan misa bersama Paus. Ya, ini 5 September 2024. Ya, Bogor ya, SI online. Majelis Ukhuwah Bogor Raya turut bersuara terkait adanya upaya peniadaan azan maghrib di televisi dan diberlakukan secara running text saat momen misa bersama Paus Fransiskus. Hal tersebut menanggapi adanya surat permohonan yang berkop Kementerian Agama, Kemenak, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo perihal peniadaan azan maghrib di televisi dan diberlakukan secara running text. Koordinator Majelis Ukhuwah Ustadz Wilyudin AR Dani mengatakan upaya peniadaan azan merupakan bagian dari kebijakan yang melanggar. Wah, kata dia, ini kebijakan yang melanggar Undang-Undang Dasar khususnya pasal 29 tentang jaminan negara kepada penduduknya dalam beribadah menurut agamanya. Loh, yang melarang umat Islam beribadah itu siapa, bro? Justru kelompok-kelompok Islam lah yang sering melarang ya orang Kristen, Katolik maupun Hindu Buddha untuk beribadah. Anda kalau ngomong undang-undang cepat kawan-kawan ya. Ini manusia munafik ini kawan-kawan ya. Kan pemerintah tidak pernah melarang umat Islam untuk beribadah. Pemerintah hanya tidak meminta, Kemenak hanya meminta supaya video azan itu tidak dikumandangkan di televisi, jadi diganti dengan running text. Emangnya ada undang-undang yang mengharuskan bahwa suara azan itu harus ya sesuai dengan undang-undang bahwa suara azan itu harus disiarkan lewat televisi? Kan nggak ada. Botol. Ya, mendengarkan azan merupakan bagian dari ibadah. Loh, emangnya kamu nggak bisa dengar azan lewat tua-tua itu? Bunyi-bunyi tua masjid itu belum cukup untuk dengar suara azan? Ini kadrun ini suka sekali cari-cari masalah kawan-kawan ya. Inilah yang manusia-manusia munafik ini kawan-kawan. Jadi katanya mendengarkan azan merupakan bagian dari ibadah. Dengan adanya kebijakan tersebut, kita sebagai muslim tentu memprotes. Itu ujar Ustadz Dani dalam keterangan persnya pada Rabu 9 Agustus 2024. Pihaknya berharap dengan adanya protes dari umat Islam yang sebelumnya sudah banyak disuarakan, Kominfo dan Kemenak mencabut surat permohonan tersebut.
Semoga protes kita didengar dan kebijakan tersebut dibatalkan sehingga tidak menjadi catatan buruk tentang toleransi. Aduh kawan, ini mengerikan memang nih kaum muslim ini kawan-kawannya. Sampai segitunya loh ya. Keberagaman dan kebinekaan dan di negara kita, sebab kebijakan itu muncul karena ketidakpahaman tentang perjuangan toleransi di negara kita, ujarnya. Lebih dari itu, kata Ustadz Dhani, yang perlu kita khawatirkan dan tentunya patut diwaspadai adalah misi pemurtadan di balik acara tersebut. Aduh, kasihan ya. Katanya ini ada misi pemurtadan ya. Dengan tayangan live secara nasional, kita akan disuguhkan doa-doa kebaktian, lagu-lagu gereja, khotbah-khotbah Kristen, dan ritual-ritual ibadah Nasrani. Itu semua secara serentak akan masuk ke dalam rumah, bahkan kamar-kamar rakyat Indonesia yang sebagian besar kaum muslimin melalui televisi, jelasnya. Oleh karena itu pihaknya menghimbau umat Islam untuk mematikan TV dan tidak menonton acara. Ya udahlah, matikan aja TV-mu ya kan. Gak usah banyak bacot kawan-kawan ya. Ya, kita tidak perlu menonton ritual-ritual peribadatan agama lain karena itu bagian dari upaya menjaga akidah kita bersama. Jadi itulah kawan-kawan, mereka ini memang ya super ketakutan ya dengan ibadah-ibadah. Makanya jangan heran ya kawan-kawan ya, sering sekali ibadah-ibadah kita itu dibubarin sama mereka. Sering sekali rumah ibadah kita disegel ya. Sering sekali kita dilarang untuk membangun rumah ibadah ya di berbagai daerah di Indonesia ini kawan-kawan. Itulah kawan-kawan, mereka itu memang ya manusia yang penuh dengan iri hati, kebencian, yang penuh dengan paranoid, ketakutan ya. Jadi bikin muak kawan-kawan ya. Kalau Anda nggak suka ya Anda jangan jangan usil gitu loh ya kan. Katanya toleransi, tapi aduh ya udahlah kawan-kawan, itu dulu deh. Saya jadi bingung mau komentar apa ini ya, melihat manusia-manusia botol seperti ini kawan-kawannya. Ya sampai benar-benar ketakutan mereka, akidah mereka akan rusak dan takut ini adalah agenda permutadan dan lain sebagainya. Luar biasa ya kawan-kawan ya. Tapi itulah ya, Konoha dong dilawan ya. Oke kawan-kawan, sobat waras, itu dulu yang dapat kita saksikan pada saat ini. Jangan lupa di like dan bantu viralkan video ini. Semoga semakin banyak lagi yang waras tentunya. God bless you and bye bye, salam.